Anda kembali bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, Jakarta terus berupaya mengatasi masalah sampah yang semakin menumpuk setiap harinya. Salah satu langkah besar yang dilakukan adalah melalui pembangunan fasilitas RDF Rorotan di Jakarta Utara. Fasilitas ini diklaim merupakan salah satu yang terbesar di dunia dengan teknologi mutakhir. Setiap hari lebih dari 7.700 ton sampah dihasilkan di Jakarta. Sebagian besar sampah ini harus dibawa ke TPA Bantar Gebang di Bekasi. Namun untuk mengurangi beban TPA yang sudah semakin penuh, pemerintah Provinsi Jakarta membangun fasilitas pengolahan sampah RDF Rorotan. Fasilitas ini mampu mengolah sampah 2.500 ton sampah setiap harinya, atau sekitar sepertiga dari total sampah yang masuk ke Bantar Gebang. RDF atau Refuse dari Fuel adalah teknologi yang mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif untuk industri semen. RDF dirancang dengan kapasitas 2.500 ton per hari. Fasilitas ini diharapkan bisa mengurangi beban sampah di Jakarta dengan mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir sampah Bantar Gebang. RDF Rorotan ini merupakan fasilitas pengolahan sampah yang sangat besar kapasitasnya gitu. Jadi kalau kita bicara pengolahan sampah menjadi RDF dengan kapasitas 2.500 ton, ini mungkin dari data yang kami miliki, ini akan menjadi yang terbesar di dunia. Dari total sampah yang masuk ke RDF Rorotan, sebagian besar akan diolah menjadi RDF yang memenuhi spesifikasi industri semen. Proses pengolahan ini dimulai dengan pencacahan sampah, kemudian pemilahan, dan diakhiri dengan pengeringan. Selanjutnya RDF yang dihasilkan ini akan dijual ke industri semen untuk digunakan sebagai bahan bakar yang juga dapat menghasilkan pendapatan untuk mendukung operasional fasilitas ini. Kita berharap dengan adanya RDF Plant Rorotan ini, kita bisa mengolah tadi sepertiga sampah di Jakarta atau kurang lebih 16 kecamatan yang ada di Jakarta. Walaupun nanti kita dalam operasionalnya tentu akan bertahap, nggak harus langsung 2.500, tapi kita akan bertahap dari yang 500, 1.000 ton, karena kami juga memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan ketersediaan infrastruktur yang ada menuju ke RDF Rorotan ini. Dengan teknologi yang menggunakan mesin-mesin Eropa, fasilitas ini berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitasnya dan menjaga kualitas pengolahan. Selain mengurangi sampah, fasilitas ini juga bertujuan untuk memberikan solusi berkelanjutan bagi permasalahan sampah di Jakarta. Dari Jakarta, Adina Vinka untuk Widodo, Metro TV. Jakarta saat ini menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah. Salah satunya tempat pemrosesan akhir atau TPA di Bantar Gebang yang kini sudah mencapai ketinggian 59 meter. Ini setara dengan gedung 20 lantai pemirsa dan mendekati kondisi overtopping. Untuk mencegah situasi itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menjalankan berbagai strategi. Salah satunya dengan pembangunan RDF Plant Rorotan. Kita simak paparan selengkapnya dalam infografis berikut ini pemirsa. Jadi saat ini Jakarta memang menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah. Nah, untuk itu ada beberapa cara untuk menekan laju timbunan sampah sebelum sampai ke tempat pemrosesan akhir atau TPA. Misalnya dengan menggencarkan bank sampah. Ini dengan memilah dan juga mengelola sampah sesuai dengan jenisnya. Seperti memisahkan antara sampah organik dan non-organik. Sampah organik pun ini bisa diolah dengan budidaya maggot atau larva yang dapat mengurai sampah organik seperti sisa makanan menjadi pakan ternak hingga menjadi pupuk. Nah, selain itu ada pula fasilitas berupa tempat pengelolaan sampah 3R atau TPS 3R. Anda mungkin sudah akrab dengan kampanye 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle yang artinya mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah. Tujuan dari TPS 3R ini juga sama pemirsa, yaitu untuk meminimalkan volume sampah yang sampai ke TPA. Ada satu lagi sebetulnya upaya yang dilakukan
oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah dengan mengelola sampah menjadi energi yang disebut RDF atau singkatan dari Refuse Derived Fuel yang saat ini pengelolaannya berada di Rorotan, Jakarta Utara. Ini merupakan upaya yang dirancang dengan memperhatikan aspek lingkungan dan kesehatan warga sekaligus menjadi solusi pengelolaan sampah di Jakarta. Kita lihat pemirsa bahwa RDF Plan Rorotan ini ditargetkan dapat mengolah sebanyak 2.500 ton sampah per harinya atau ini sekitar 30% sampah di Jakarta. Output dari RDF Plan Rorotan dapat menghasilkan sebanyak 87 atau tepatnya 875 ton energi baru terbarukan EBT berupa Refuse Derived Fuel RDF untuk pembangkit listrik maupun kebutuhan industri seperti untuk industri pabrik-pabrik semen. Nah, sejak awal pembangunan RDF Plan Rorotan dirancang untuk pengoperasian dengan pertimbangan aspek lingkungan dan juga kesehatan warga supaya benar-benar bisa menjadi solusi bukan menambah permasalahan baru. Kita lihat pemirsa pernyataan dari pihak Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Karena memang RDF Plan Rorotan ini merupakan program yang beroperasi di bawah Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Jakarta yang bekerja sama dengan perusahaan konstruksi plat merah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto menyampaikan bahwa pembangunan RDF Plan Rorotan bukan sekedar proyek infrastruktur, melainkan salah satu upaya untuk menjawab persoalan darurat sampah di ibu kota. Kadis Lingkungan Hidup DKI Jakarta juga menjelaskan bahwa setiap tahapan pembangunan RDF Plan Rorotan ini dilakukan dengan hati-hati dan juga dengan standar lingkungan yang tinggi serta ruang komunikasi yang terbuka. Harapannya tentu manfaat dari RDF Plan Rorotan ini bisa dirasakan bersama-sama dan juga dampak yang dikhawatirkan ini bisa ditekan semaksimal mungkin. Nah, menuju pengoperasiannya secara penuh, RDF Plan kini fokus pada peningkatan teknis. Berdasarkan hasil evaluasi commissioning awal, RDF Plan kini ditingkatkan untuk kesiapan operasional yang lebih andal dan juga aman. Langkah-langkahnya adalah dengan menambah sejumlah teknologi, misalnya adalah dengan menambah filter debu berlapis berupa backhouse filter dan wet electrostatic precipitator. Kemudian dilakukan peningkatan reduksi gas polutan menggunakan wet scrubber dan juga karbon aktif. Pengoperasian RDF Plan ini juga menggunakan ada 4 set deodorizer atau pengendali kebauan. Nah, semua langkah ini pemirsa dilakukan untuk memastikan supaya RDF Plan ini siap berfungsi secara optimal sebagai solusi pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan juga tentunya harus ramah lingkungan. Nah, RDF Plan Rorotan ini sudah siap beroperasi sebetulnya, sudah dilakukan berbagai tahapan uji coba dengan sejumlah penyempurnaan penting. RDF Plan dirancang dengan sistem berlapis untuk menjaga kualitas udara mulai dari pengendalian debu, gas buang hingga penetralisir kebauan. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, teknologi ini sudah terbukti efektif digunakan di berbagai fasilitas serupa. Jadi harapannya masyarakat di sekitar lokasi RDF Plan di Rorotan khususnya ini tidak perlu khawatir dengan potensi dampak negatif yang mungkin muncul dari adanya fasilitas RDF Plan. Nah, kita tentu harapkan pemirsa upaya dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta kali ini bisa betul-betul efektif untuk mengatasi menggunungnya persoalan sampah tanpa harus menimbulkan masalah kesehatan maupun masalah lingkungan lain yang dirasakan oleh warganya. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda dengan informasi lain untuk Anda. Tetaplah bersama kami pemirsa di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.